Semua orang tahu tentang 7 dosa mematikan yang telah diperiksa dari berbagai sudut dan konteks yang berbeda. Hari ini kita akan menganalisisnya melalui sudut pandang bisnis. Anda mungkin menganggap kerakusan, keserakahan, kesombongan, dan bahkan kemalasan sebagai dosa utama yang dapat dikaitkan dengan dunia bisnis. Sementara yang paling umum, semua 7 dosa menyusup ke dalam industri ini, dan jika Anda ingin maju dan berhasil, Anda harus belajar bagaimana menjauhi mereka seperti di dunia sehari-hari. Jika Anda tidak mengawasi dosa-dosa ini, mereka akan menemukan cara untuk menggagalkan Anda. 7 kesombongan. Tentu saja jika Anda telah membangun bisnis yang kuat yang berjalan dengan baik di industrinya, Anda memiliki banyak alasan untuk bangga dengan pencapaian Anda dalam hal dosa. Namun ada garis tipis antara kesombongan dan arogansi ketika Anda mencapai titik di mana Anda tidak lagi hanya bangga tetapi melihat kesuksesan bisnis Anda sebagai kelebihan tanpa memperhatikan orang lain. Garis antara baik dan buruk menjadi kabur dalam dunia bisnis. Kesombongan berarti percaya begitu kuat pada kemampuan sendiri sehingga seseorang lupa perjalanan menuju sukses bukanlah perjalanan solo. Anda melupakan orang-orang yang membantu Anda di sepanjang jalan Anda. Abaikan mereka yang membentuk Anda menjadi orang seperti Anda saat ini. Ketika Anda mencapai titik ini, Anda akan mulai kehilangan dukungan dari orang-orang bisnis dan pengaruh lain yang telah membantu Anda. Fondasi perusahaan Anda akan hancur sebagai akibat dari kesombongan Anda. Bagaimana saya menyelesaikan ini? Ketika Anda mendapati diri Anda terus-menerus berkata, "Biarkan saya menyelesaikan," atau "Saya belum selesai berbicara," dengan tegas. Bolehkah saya menambahkan, biarkan orang lain mengambil ruang juga. Jika Anda melihat seseorang yang sangat menunggu untuk didengar, undang mereka untuk berbicara. Hei, saya ingin tahu tentang pendapat Anda tentang tidak hanya ini memungkinkan ide-ide baru mengalir tetapi juga membuat Anda tetap membumi. Mengingatkan Anda bahwa perjalanan Anda menuju sukses bukan hanya tentang Anda. Nikmati apa yang Anda miliki daripada menyombongkannya. Sadari bahwa kepemilikan barang-barang yang lebih mahal tidak membuat Anda superior. Terima pujian dengan ramah, ucapkan terima kasih dan bersungguh-sungguh berikan pujian. Jika seseorang mencapai prestasi demi prestasi, ucapkan selamat dengan tulus. Rahasianya di sini adalah bersikap tulus. Orang dapat mencium pujian palsu dari Miles Oe. Kesombongan yang baik itu bersih, murni, dan terus-menerus mencari perbaikan. Ini bertentangan dengan jenis kesombongan yang berbahaya yang mengabaikan orang lain, mementingkan diri sendiri dan merusak, mempelajari perbedaan dan mengadopsi. Yang pertama akan membuat Anda berakar dan membantu Anda lebih sukses dari sebelumnya. 6 keserakahan adalah sifat manusia untuk menginginkan lebih dari kehidupan yang baik setelah merasakannya sedikit. Siapa yang ingin kembali ke kehidupan lama mereka setelah mengalami kesuksesan, uang, dan bahkan mungkin status selebriti? Sekarang ini masalahnya, jika Anda menghasilkan jutaan dan mendapatkan banyak kesuksesan, Anda jelas melakukan sesuatu yang benar dengan bisnis Anda. Masalahnya muncul namun ketika keserakahan muncul, alih-alih berfokus pada apa lagi yang dapat dilakukan bisnis untuk berkembang, pikiran yang terlibat lebih fokus pada bagaimana mereka dapat mempertahankan diri mereka pada level tinggi. Bisnis ini mungkin mulai membuat keputusan keuangan yang buruk dalam mengejar barang-barang material yang terkait dengan kesuksesan. Menyadari keserakahan adalah cara yang bagus untuk tetap di depannya, tetapi terkadang kesuksesan datang begitu cepat sehingga kita kehilangan jejaknya. Tetap berkepala dingin dan ikuti 3 aturan ini untuk melindungi diri Anda sendiri. Aturan pertama, Anda tidak boleh memotong apapun yang menghasilkan keuntungan. Menabung uang tidak menghasilkan uang bagi Anda yang menghasilkan uang. Dengan berinvestasi dengan bijak. Kedua, Anda tidak boleh membayar karyawan Anda kurang dari upah yang adil. Karyawan Anda harus percaya bahwa mereka dibayar pada tingkat yang sama dengan orang-orang di sekitar mereka. Jika tidak, Anda akan memiliki masalah jumlah pelanggan akhirnya. Jangan pernah meremehkan pentingnya pengalaman pelanggan. Pelanggan Anda telah mengunjungi tempat usaha Anda dan telah mendapatkan pengalaman dan mereka terus kembali dengan harapan. Hal ini akan terulang kembali. 5 nafsu mendambakan apa yang tidak dapat Anda miliki. Ide dari romansa kantor yang panas tidak akan membantu bisnis Anda berhasil ketika berkembang. Melampaui tahap tujuan yang masuk akal dan masuk ke ranah hasrat yang obsesif dan tidak terkendali akan menjadi jauh lebih mudah untuk membuat keputusan terburu-buru yang pada akhirnya dapat merugikan bisnis Anda. Bagaimana cara mengatasinya? Visi pribadi adalah kebajikan bisnis yang menentang nafsu. Apa yang Anda harapkan dari perusahaan Anda? Anda berbisnis karena suatu alasan perusahaan.
Seharusnya menyediakan Anda dengan kebutuhan tertentu dalam hidup. Apakah Anda yakin tentang apa saja kebutuhan tersebut dan bagaimana Anda akan mendapatkannya? Mulailah dengan indikator nyata keberhasilan Anda sebagai seorang wirausahawan. Ini bisa sesederhana bekerja rata-rata 35 jam seminggu, memiliki rumah di Lake Worth of Fortune, bepergian ke Eropa setiap 2 tahun, menyekolahkan anak saya di sekolah kedokteran, membantu memimpin lembaga masyarakat yang didedikasikan untuk menyediakan makanan yang layak bagi orang miskin, mengajarkan kelas kewirausahaan di sekolah menengah. Jelaskan maksud Anda. Tujuan Anda harus dapat diukur sehingga Anda dapat melacak kemajuan Anda setelah Anda menentukannya. Visi pribadi Anda mulai berubah menjadi visi bisnis. Buatlah daftar semuanya, tuliskanlah kata setiap pelatih dan penulis motivasi, simpanlah di dekat Anda dan sering-seringlah merujuknya. Kemudian sebagai pemilik bisnis, mulailah memperhatikan dengan saksama aktivitas Anda sehari-hari. Mengalahkan nafsu adalah langkah pertama menuju kesuksesan, seperti yang dikatakan oleh Cheshire Cat. Jika Anda tidak tahu kemana Anda akan pergi, jalan apapun akan membawa Anda ke sana. Forward, setiap orang memiliki Dwight di pusat kebugaran mereka semua sekarang. Jika Anda belum mengawasi kantor Dwight, adalah seseorang di tempat kerja yang benar-benar, dan maksud saya benar-benar menggiling gigi Anda. Ini bisa menjadi rekan kerja yang tidak akan berhenti mengganggu Anda setiap kali mereka mendapat kesempatan, atau klien yang tidak puas, yang tidak bisa senang, mungkin pesaing yang selalu mengejar klien Anda. Apapun itu, Anda dan saya sama-sama tahu bahwa bahkan Dalai Lama akan menguji kesabarannya dengan seseorang seperti ini. Ini sedikit rahasia. Beberapa dari karakter ini tahu persis apa yang mereka lakukan. Mereka ingin Anda marah, mereka ingin Anda berteriak dan mencabut rambut Anda. Mereka ingin Anda bereaksi mengapa ada terlalu banyak alasan. Tetapi yang paling umum adalah mereka menginginkan semacam amunisi untuk melawan Anda. Jangan memberi mereka kepuasan orang yang menunjukkan kemarahan atau emosi negatif apapun. Tidak dipandang dengan sayang di dunia bisnis. Semakin tinggi posisi Anda di perusahaan, semakin buruk orang akan berpikir tentang Anda. Ketika Anda menunjukkan kemarahan, apakah ini benar-benar tipe orang yang Anda inginkan untuk menjalankan perusahaan ini? Saya dapat mendengar Dwight berkata dengan senyum puas, belajarlah untuk bersikap tegas daripada agresif. Begitulah cara Anda mendapatkan rasa hormat Anda di sini. Untuk memainkan permainan panjang. 3. Kerakusan. Kerakusan disebabkan oleh mengonsumsi lebih dari yang Anda butuhkan. Dalam pengertian tradisional, mengacu pada konsumsi makanan dan minuman dan alkohol telah diketahui mencoreng reputasi banyak pebisnis sukses. Di luar itu, namun, mengonsumsi lebih dari yang dibutuhkan dapat sangat merugikan bagi pengeluaran perusahaan, sama dengan konsumsi pengeluaran berlebihan. Dapat dengan cepat menyebabkan masalah keuangan dan kegagalan. Selanjutnya, ini dapat terjadi karena seseorang membeli gedung yang lebih besar dari yang dibutuhkan. Memilih kendaraan perusahaan yang harganya sedikit lebih mahal dari yang ada dalam anggaran. Kerakusan dalam bisnis adalah cara yang pasti untuk menghancurkan. Delegasikan tanggung jawab. Tugas-tugas tertentu bisa jadi sulit dilepaskan oleh beberapa pemilik bisnis. Meletakkan terlalu banyak beban pada piring pepatah. Anda mungkin lebih banyak ruginya daripada manfaatnya, terutama jika membahayakan arus kas Anda. Anda tidak dapat melakukan semuanya sendiri, yang terutama berlaku dalam hal manajemen kredit. Dengan pembayaran terlambat tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Jumlah waktu yang dihabiskan bisnis untuk mengejar faktur yang jatuh tempo meningkat. Ini seringkali mengorbankan faktur baru yang mendekati tanggal jatuh temponya. Ini kemudian dapat menyebabkan siklus pembayaran terlambat yang tidak pernah berakhir. Untuk menghindarinya, sangat penting untuk mempelajari cara mendelegasikan dan memprioritaskan tugas-tugas kontrol kredit, sehingga Anda dapat terus memantau buku besar penjualan Anda setiap saat. Jika Anda kekurangan sumber daya internal yang diperlukan, Anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk mengalihdayakan semua atau sebagian dari fungsi ini. Sebagai gantinya, Anda dapat fokus pada aspek lain dari bisnis Anda sementara faktur Anda aman di tangan para ahli. 2. Iri hati. Iri hati ada dalam diri kita semua. Begitu banyak orang selalu mencari hal terbaik berikutnya dan menginginkan cara orang lain memiliki yang menarik. Ini adalah untuk sebagian orang. Iri hati adalah motivator yang fantastis. Ini tidak selalu terjadi, namun sebagian besar dari kita terus lupa menyiram rumput sendiri sambil mengeluh bahwa rumput tetangga lebih hijau. Jika Anda terus-menerus melihat sekeliling dan berharap apa yang dimiliki orang lain, Anda akan mudah melupakan apa yang sebenarnya Anda butuhkan untuk membuat perusahaan Anda sukses.
Tidak semua bisnis diciptakan sama dan hanya karena perusahaan lain. Di industri Anda memiliki peralatan terbaru dan terhebat tidak selalu berarti itulah yang Anda butuhkan. Waspadalah terhadap rasa iri, dan jangan biarkan rasa iri menguasai Anda. Bagaimana cara mengatasinya? Hubungi pesaing Anda saat Anda merasakan firasat buruk. Latih diri Anda untuk melakukan hal yang berlawanan dengan insting pertama Anda daripada menarik diri atau mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa Anda lebih baik dari mereka. Ucapkan selamat kepada mereka atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Hindari pola pikir kelangkaan. Percaya bahwa sumber daya langka terkadang bisa menjadi akar penyebab kecemburuan Anda. Jika Anda mendapati diri Anda berpikir bahwa hanya ada begitu banyak hal yang bisa dilakukan, Anda memiliki pola pikir kelangkaan misalnya, hanya ada sejumlah proyek terbatas di luar sana dan pesaing saya mendapatkan hampir semuanya. Pola pikir kelangkaan ini menyebabkan rasa iri karena membuat Anda berpikir bahwa Anda tidak cukup baik. Hilangkan pola pikir yang melumpuhkan ini, dan gunakan setiap tusukan rasa iri untuk evaluasi diri Anda sendiri. Ingatlah Anda tidak dapat melayani semua orang, anggap saja itu seperti beban di pundak Anda. Betapa stresnya jika klien dengan semua jenis kebutuhan yang berbeda menuntut perhatian Anda. Ada baiknya ada perusahaan lain di luar sana yang ahli dalam apa yang mereka lakukan, fokus pada niche Anda sehingga Anda menemukan kelompok klien setia Anda. Satu kemalasan mengembangkan bisnis yang sukses membutuhkan banyak kerja keras dan mereka yang tidak mau berusaha tidak mungkin berhasil. Penghindaran pekerjaan disebut sebagai kemalasan dan menghindari pekerjaan merupakan kerugian yang signifikan dalam menjalankan bisnis. Untuk berhasil Anda harus membuat daftar semua hal yang perlu dilakukan untuk melawan kekuatan. Penundaan menuliskannya berfungsi sebagai panduan visual untuk membuat Anda tetap pada jalur dan memastikan bahwa tidak ada tugas yang terlewat. Pertimbangkan untuk mempekerjakan lebih banyak sumber daya atau outsourcing beberapa tugas jika penundaan Anda disebabkan oleh kurangnya waktu untuk menyelesaikan semua tugas yang perlu diselesaikan. Baik teman-teman, itu dia. Hindari dosa-dosa ini dan Anda harus baik-baik saja dengan itu. Selamat bersenang-senang dan sampai jumpa di video berikutnya.